Bismillahirrahmanirrahim. Dalil bolehnya minta doa kepada orang saleh, minta doa kepada Nabi. Orang Arab Badui tadi minta doa kepada siapa? Nabi. Dia mengatakan, fastasqi lana rabbak. Ya Rasulullah, mintalah, mohonlah hujan bagi kami kepada Rabbmu. Dan Nabi melakukan seperti dalam hadis yang sahih, ketika hadis Anas bin Malik, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba ada orang datang, ya Rasulullah, halakatil amwal, kemudian wanqata'atis subul, ya fadullah an yasqiyana, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangan berdoa tatkala khutbah Jumat, maka turunlah hujan sampai hari 1 minggu. Kemudian pekan depan datang lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti, semua binasa semua. Doain agar Allah menghentikan hujan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal audiyah dan yang lainnya. Kata Rasulullah, ya Allah, pindahkanlah hujan, jangan kepada kami, pindahkan kepada bukit-bukit, lembah-lembah dan yang lainnya. Jadi biasa orang datang kepada Nabi minta hujan. Tapi ketika minta doa kepada Nabi, Nabi SAW masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Oleh karenanya dilakukan oleh para sahabat kepada orang soleh, ya. Seperti hadis masyhur dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, inna min khairi tabi'in Uwais al-Qarani. Di antara tabi'in terbaik adalah Uwais al-Qarani. Fakana lahu walidatun wa kana bihi baras. Kata Nabi, dia punya seorang ibu. Nabi sifatkan dia, dan dia punya penyakit albino. Kemudian dia berdoa sembuh kecuali ukuran sedirham, yang dia bilang, ya Allah, sisakanlah ukuran penyakit tersebut agar aku selalu bersyukur kepadamu. Ingat kepada Allah, dikasih tersisa. Kemudian kata Nabi SAW, muruhu falyastaghfir lakum. Kalau kalian ketemu dia, mintalah kepada dia agar mohon ampun buat kalian. Makanya Umar ketika datang, idza ja'a amdadu ahli Yaman, kalau ada tambahan pasukan penolong dari negeri Yaman, Umar selalu cek. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka Umar selalu cek, afikum Uwais, apakah ada orang namanya Uwais? Nabi selalu cari sampai ketemu. Kemudian ketemu seorang, kata Umar, anta Uwais min Qoran, benar. Kau punya sifat gini. Oh, dia kaget. Dari mana kau tahu? Ya ternyata Nabi yang kabarkan. Nabi suruh minta doa kepada dia. Makanya dalil bahwasanya boleh minta doa kepada orang yang soleh yang kita anggap dikabulkan doanya. Tetapi ini bukan kebiasaan. Bukan apa? Kebiasaan. Kemudian sini-sini minta doa, sini-sini minta doa. Sampai ada sebagian para salaf ketika diminta doa terus dia berkata, lasna anbiya. Kami bukan para nabi dimintain doa terus. Ya, kalau kami nabi pasti dikabulkan doanya, iya, enggak apa-apa. Tapi kami siapa ya? Jadi sesekali enggak ada masalah kalau perlu, dan kalau seorang berdoa untuk saudaranya, malaikat akan berkata walaka bimithil. Makanya kalau orang minta doa kepada kita enggak usah pelit ya. Tapi kita juga jangan sombong, kita ini siapa, doanya belum tentu dikabulkan. Tapi kita bilang, ya insya Allah saya doakan, kita berdoa kepada Allah mudahkan urusannya. Kalau kita berdoa begitu, manfaatnya buat kita. Malaikat berkata walaka bimithil, kau juga mendapatkan sebagaimana yang kau doakan untuk saudaramu. Taib, berbeda ketika Nabi masih hidup, ya. Ketika masih hidup, para sahabat minta hujan. Taib, ketika Nabi sudah meninggal, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, terjadi banyak kejadian, banyak peristiwa ya di zaman sahabat. Banyak sekali ya. Di antaranya banyak yang murtad di zaman Abu Bakar. Banyak peperangan ya di zaman sahabat. Banyak ya, terkadang ada perang saudara ya. Perang melawan musyrikin. Banyak kejadian-kejadian, pokoknya banyak sekali ya. Di antaranya musim kemarau, kemudian wabah dan lain-lain. Namun tidak seorang pun sahabat datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Seandainya Nabi masih hidup, kira-kira mereka datang kepada Nabi minta doa atau tidak? Masih minta doa kalau Nabi masih hidup. Berbagai banyak kejadian Nabi tidak seorang sahabat pun datang kepada Nabi minta doa. Yang terjadi ketika di zaman
musim kemarau di zaman Umar bin Khattab, ya. Di zaman Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab datang kepada Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata, "Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina." Ya. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Umar berkata, "Ya Allah, kami dahulu minta doa kepada Rasulullah untuk yaitu bertawassul dengan Rasulmu, maka kau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan pamannya Nabimu, maka turunkan hujan kepada kami." Apa maksudnya bertawassul sini? Maksudnya minta doa. Bukan seperti pernyataan sebagian orang, maksudnya bertawassul dengan zat Nabi. Kalau bertawassul dengan zat Nabi, ngapain ketemu Abbas? Paham? Kalau bertawassul dengan zat Nabi, ya sudah, enggak perlu pakai Abbas. Ngapain Umar meninggalkan kuburan Nabi, kemudian pergi kepada Al-Abbas yang masih hidup? Yang benar bahwasanya bertawassul itu maksudnya minta doa. Ya, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dimintain apa? Doa. Maka Umar bin Khattab pergi kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, karena dia adalah kerabat Nabi SAW dari Ahlul Bait, maka diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang benar kalau mayat bukan kita mintain doa, tapi kalau mayat kita mendoakan mereka. Kalau mayat kita mendoakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka, tetapi sekarang orang otaknya sudah dibolak-balik, justru sekarang orang minta doa kepada mayat. Bahkan sebagian dai mengatakan justru kalau dia sudah meninggal dia semakin hebat, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah mengabulkan doa, maka mintalah kepada mayat-mayat. Yang hidup enggak terlalu canggih, pergi kepada yang mayat-mayat, minta kepada mayat. Ini adalah cara berpikir yang terbolak-balik. Ya, kalau dia lebih hebat, ngapain kita solatkan dia? Ngapain kita doain dia? Ya, ngapain kita ada syariat doa penghuni kubur? Karena dia sudah tidak bisa lagi. Makanya kita doain dia, kita solatin. Kalau dia masih bisa solat, ngapain kita solatin saya? Coba ente masih hidup, ini saya solatkan ente. Ente mau enggak? Ente kan enggak mau, masih hidup disolatin. Kenapa ente minta disolatin? Karena ente sudah enggak bisa solat. Karena sekarang orang mayat kita solatin, ternyata dia masih bisa solat, masih bisa doa. Ngapain kita solatin dia, ya?